Ketika malam tiba di Culiasan pada September 2024, tidak ada lagi garis pemisah antara perang kartel dan perang saudara. Jalan-jalan yang dulu hanya dilintasi konvoi pengedar, kini menjadi arena pertempuran terbuka. Truk-truk terbakar sebagai barikade, pos pemeriksaan bersenjata di setiap sudut, dan mayat digantung di jembatan sebagai peringatan. Selama bertahun-tahun, kartel Sinaloa berdiri sebagai kerajaan narkoba yang kokoh, disatukan oleh pengaruh dua penguasa legendaris. Namun, ketika El Chapo Guzman dipenjara dan El Mayo Zambada akhirnya ditangkap, keseimbangan rapuh yang menahan ambisi anak-anak mereka pun runtuh. Los Chapitos, agresif, haus kekuasaan, dan tak ragu menumpahkan darah, berhadapan langsung dengan Los Mayitos, pewaris jaringan lama yang lebih terorganisir dan tak kalah brutal. Dalam hitungan pekan, perebutan jalur narkoba berubah menjadi perang paling frontal. Baku tembak di Jalan Culiasan, ledakan ranjau rakitan di Sonora, pembunuhan keluarga lawan, dan blokade kota menjadi taktik sehari-hari. Kedua faksi mengerahkan pasukan paramiliter, memaksa warga sipil mengungsi, dan menghancurkan apa saja yang menghalangi ambisi mereka. Inilah kisah bagaimana perseteruan antara dua keluarga kriminal yang pernah bersatu meledak menjadi perang saudara yang mengubah peta kekuatan narkoba dunia dan menciptakan bab paling kelam dalam sejarah Meksiko modern. Kartel Sinaloa selama beberapa dekade berdiri sebagai salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia. Bukan hanya karena jaringan narkotikanya yang luas, tetapi juga karena kepemimpinan dua legenda yang saling melengkapi, yaitu Joaquin El Chapo Guzman dan Ismael El Mayo Zambada. El Chapo dengan karisma dan taktik militernya yang agresif menjadi wajah kartel Sinaloa di mata dunia. Sementara El Mayo lebih rendah profil namun sangat cerdas dalam strategi bisnis dan politik, berperan sebagai otak di balik kesuksesan finansial kartel. Keduanya membangun kerajaan narkoba yang menguasai rute perdagangan dari Amerika Selatan ke AS, dengan Sinaloa sebagai jantung operasinya. Namun, setelah El Chapo ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2017, kekuatan di dalam kartel mulai tergeser. Keluarga Guzman, khususnya anak-anak El Chapo yang dikenal sebagai Los Chapitos, mengambil alih sebagian besar operasi. Mereka terdiri dari Ovidio Guzman Lopez, Ivan Archibaldo Guzman Salazar, Jesus Alfredo Guzman Salazar, dan Joaquin Guzman Lopez yang tumbuh dalam dunia narkoba sejak kecil dan mewarisi ambisi ayah mereka. Di sisi lain, Los Mayitos, anak-anak dan kerabat dekat El Mayo, terutama Vicente Zambada Niebla dan Ismael Zambada Garcia, tetap memegang kendali atas jaringan lama yang dibangun oleh ayah mereka. Awalnya kedua kelompok ini bekerja sama untuk mempertahankan dominasi kartel Sinaloa di tengah ancaman dari kartel saingan seperti kartel Jalisco Nueva Generación atau CGNG. Namun di balik permukaan yang tenang, ketegangan mulai muncul. Los Chapitos yang lebih mudah dan agresif berfokus pada ekspansi bisnis fentanyl dan metamfetamin, bahan narkotika sintetis yang lebih murah diproduksi namun sangat menguntungkan. Mereka juga lebih terbuka menggunakan kekerasan untuk memperluas wilayah. Sementara itu, Los Mayitos tetap berpegang pada model bisnis tradisional El Mayo seperti kokain dan heroin, dengan jaringan korupsi yang lebih dalam di pemerintah dan pendekatan yang lebih hati-hati untuk menghindari sorotan internasional. Perbedaan gaya ini memicu persaingan diam-diam. Los Chapitos mulai merebut jalur distribusi yang sebelumnya dikendalikan oleh faksi El Mayo, sementara Los Mayitos menuduh anak-anak El Chapo terlalu ceroboh dan menarik perhatian polisi. Perselisihan internal semakin dalam ketika beberapa anggota kunci dari kedua belah pihak mulai saling membunuh dalam insiden terpisah. Kehilangan kepercayaan di antara mereka membuat kerjasama yang dulu solid berubah menjadi saling curiga. Ketegangan yang terpendam akhirnya mencapai titik didih ketika El Mayo ditangkap pada September 2024. Penangkapan ini bukan hanya pukulan besar bagi Los Mayitos, tetapi juga menjadi katalis yang mengubah persaingan diam-diam menjadi perang terbuka. Vicente Zambada, putra El Mayo yang kini memimpin faksi tersebut, meyakini bahwa Los Chapitos bersekongkol dengan pemerintah Meksiko untuk menyingkirkan rival mereka.
Keyakinan ini memicu serangkaian pembalasan berdarah yang dengan cepat menjalar dari markas-markas rahasia di pegunungan Sinaloa hingga ke jalan-jalan Suliasan, mengubah kota-kota yang dulu relatif tenang menjadi medan pertempuran. Dari sini, konflik yang tadinya tersembunyi di balik rahasia dan pembunuhan terselubung, meledak menjadi perang saudara terbuka, sebuah pertempuran yang tidak hanya menentukan masa depan kartel Sinaloa, tetapi juga mengubah peta kriminal Meksiko selamanya. Selama bertahun-tahun, ketegangan antara Los Chapitos dan Los Mayitos terus mengendap seperti bara dalam sekam, dipendam di balik rapat-rapat rahasia dan kesepakatan bisnis semu yang rapuh. Namun segala sesuatu berubah drastis pada tahun 2023 ketika persaingan diam-diam itu akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata terbuka, sebuah perang yang tak hanya mengoyak kartel Sinaloa dari dalam, tetapi juga menyeret seluruh negara bagian ke dalam pusaran kekerasan. Pemicu utamanya adalah perebutan jalur distribusi narkoba di perbatasan AS Meksiko, khususnya di negara bagian Sonora dan Arizona. Los Chapitos dengan strategi ekspansif mereka mulai memotong jalur perdagangan kokain dan heroin yang selama ini dikendalikan oleh kaki tangan El Mayo. Mereka menggunakan kelompok paramiliter seperti Los Atrax, pasukan elit yang dulu netral, untuk mengambil alih plaza-plaza atau jalur-jalur distribusi strategis. Hal ini memicu kemarahan Vicente Zambada yang melihat pergerakan ini sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan lama. Pada awal 2024, situasi semakin memanas ketika beberapa pembunuhan target tinggi terjadi di kedua belah pihak. Salah satu yang paling mencolok adalah eksekusi Jesus Pena alias L20, seorang operator keuangan penting di bawah Los Mayitos yang ditemukan tewas dengan tanda penyiksaan di luar Suliasan. Pembunuhan ini diikuti balas dendam cepat oleh Los Mayitos yang menculik dan membantai 3 anggota inti Los Chapitos di wilayah mereka sendiri. Darah yang tumpah semakin banyak dan kedua belah pihak mulai memobilisasi pasukan mereka secara terang-terangan. Namun titik balik terbesar datang pada September 2024 ketika Ismael El Mayo Zambada, sosok yang selama ini menjadi penyeimbang, ditangkap oleh pasukan khusus Meksiko dalam operasi rahasia di Sinaloa. Penangkapan ini bukan sekedar pukulan psikologis bagi Los Mayitos, tetapi juga memicu teori konspirasi yang meluas. Vicente Zambada secara terbuka menuduh Los Chapitos bekerja sama dengan pemerintah untuk menjatuhkan ayahnya, sebuah klaim yang belum pernah terbukti, tetapi langsung memicu gelombang kemarahan di kubu loyalis El Mayo. Dalam hitungan hari setelah penangkapan El Mayo, Suliasan berubah menjadi zona perang. Kelompok bersenjata dari kedua faksi saling serang di jalan-jalan, memblokir akses masuk dan keluar kota, serta membakar kendaraan untuk menciptakan kekacauan. Lebih dari 100 orang tewas hanya dalam minggu pertama, termasuk banyak warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. Pasar, sekolah, dan bahkan rumah sakit menjadi tidak aman. Sementara tentara federal yang dikirim untuk meredakan situasi justru seringkali terjepit di antara dua api. Ketika pertempuran front di kota-kota besar mulai menguras sumber daya kedua belah pihak, konflik ini dengan cepat berubah menjadi perang gerilya yang lebih kejam dan tak beraturan. Tanpa lagi peduli pada batas-batas yang dulu mereka hormati, Los Chapitos dan Los Mayitos mulai menerapkan metode teror yang dirancang untuk menghancurkan moral lawan, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang tak bersalah. Dari penyiksaan yang mengerikan hingga pemenggalan di tempat umum, perang saudara di kartel Sinaloa memasuki fase baru yang jauh lebih gelap. Begitu pertempuran terbuka di kota-kota besar seperti Suliasan dan Mazatlan mulai kehilangan momentum, kedua faksi beralih ke strategi yang jauh lebih kejam, yaitu perang psikologis melalui teror dan kekejaman sistematis. Ini bukan lagi sekedar perang wilayah atau jalur narkoba, tapi pertarungan untuk menundukkan lawan dengan cara paling sadis, mengirim pesan bahwa harga untuk melawan akan dibayar dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Pemenggalan dan mutilasi publik menjadi senjata utama. Mayat-mayat yang sudah tidak bisa dikenali sering ditemukan di pinggir jalan, di depan balai kota, atau bahkan digantung di jembatan dengan pesan ancaman yang ditulis di kardus atau langsung di tubuh korban. Beberapa korban adalah anggota kartel yang tertangkap, tapi banyak juga yang hanya orang biasa, tukang ojek,
pedagang kecil, bahkan guru yang dituduh memihak salah satu kelompok. Tujuannya jelas, menciptakan ketakutan massal sehingga tidak ada yang berani membantu musuh. Penyanderaan dan penyiksaan juga menjadi hal biasa. Kedua belah pihak kerap menculik keluarga anggota lawan, terutama anak-anak dan perempuan, lalu menyiarkan video penyiksaan mereka sebagai bentuk tekanan. Dalam satu kasus yang viral, seorang anggota Los Mayitos yang tertangkap dipaksa menyaksikan anak perempuannya disiksa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara ditembak perlahan di depan kamera. Video semacam ini sengaja beredar di grup-grup WhatsApp dan Telegram, bukan hanya untuk mempermalukan musuh, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang tahu mengkhianati kelompok berarti mengutuk seluruh keluarga. Blokade dan pembakaran digunakan untuk melumpuhkan wilayah lawan. Pasukan bersenjata dari kedua sisi sering menutup akses jalan raya dengan membakar truk atau kontainer, memutus pasokan makanan dan obat-obatan ke daerah yang dikuasai rival. Di beberapa tempat, mereka bahkan meracuni sumur atau menghancurkan jaringan listrik untuk memaksa penduduk mengungsi. Taktik ini tidak hanya melemahkan basis dukungan musuh, tetapi juga membuat pemerintah setempat kesulitan mengirim bantuan. Yang paling mengerikan adalah penggunaan ranjau dan serangan tersembunyi. Tidak seperti perang kartel sebelumnya yang didominasi tembak-menembak langsung. Kali ini kedua faksi mulai menanam bom rakitan di mobil, rumah, bahkan di pasar tradisional. Serangan-serangan ini seringkali terjadi tanpa peringatan, menewaskan puluhan orang tak bersalah sekaligus. Beberapa analis menyebut ini sebagai taktik perang hibrida ala kartel, gabungan antara kekerasan gerilya dan teror murni. Setelah lebih dari setahun pertumpahan darah, perang antara Los Chapitos dan Los Mayitos mulai memasuki fase baru. Kekejaman yang awalnya ditunjukkan untuk mengintimidasi lawan justru berbalik menjadi bumerang. Banyak pendukung kedua belah pihak yang mulai lelah, sementara kartel saingan seperti CJNG mulai memanfaatkan kelemahan ini untuk merebut wilayah. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang menang, tetapi berapa lama lagi Meksiko bisa bertahan sebelum konflik ini menghancurkan seluruh struktur kekuatan narkoba di negara itu. Pada pertengahan 2025, konflik antara Los Chapitos dan Los Mayitos telah mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya mengubah landscape kekuatan di dalam kartel Sinaloa, tetapi juga memicu gelombang destabilisasi di seluruh Meksiko. Perang ini telah melampaui sekedar persaingan internal dan sekarang melibatkan aktor-aktor eksternal, termasuk kartel saingan seperti kartel Jalisco Nueva Generación, serta intervensi militer dari pemerintah Meksiko dan tekanan internasional dari Amerika Serikat. Suliasan, ibu kota negara bagian Sinaloa, tetap menjadi pusat konflik dengan kekerasan harian yang telah mengubah kota menjadi zona perang de facto. Jalan-jalan utama dipenuhi dengan pos-pos pemeriksaan yang didirikan oleh kedua faksi, sementara warga sipil terjebak di tengah baku tembak yang sering terjadi. Menurut laporan, lebih dari 3.000 orang tewas atau hilang sejak konflik pecah pada September 2024. Dengan bulan Juni 2025 menjadi salah satu periode paling berdarah setelah penemuan 20 mayat. 4 diantaranya dipenggal dan digantung di sebuah jembatan Suliasan sebagai bagian dari pesan teror dari faksi La Mayiza atau kelompok El Mayo. Namun, kekerasan tidak lagi terbatas di Sinaloa. Pertempuran telah menyebar ke negara bagian tetangga seperti Sonora, Durango, dan Baja California Sur, di mana kedua kelompok memperebutkan jalur narkoba ke AS dan wilayah-wilayah strategis. Di Los Cabos, sebuah destinasi wisata yang sebelumnya relatif aman, serangkaian pembakaran bus dan pembunuhan pejabat keamanan menunjukkan upaya kartel untuk menguasai ekonomi ilegal di daerah pariwisata, termasuk pemerasan dan pencucian uang. Salah satu perkembangan paling mengejutkan adalah aliansi sementara antara Los Chapitos dengan CJNG, musuh bebuyutan kartel Sinaloa. Laporan intelijen AS bahkan memperingatkan bahwa kerjasama ini bisa mengubah peta perdagangan narkoba global, dengan CJNG berpotensi menjadi kartel paling dominan di dunia jika berhasil memanfaatkan kelemahan Sinaloa. Di sisi lain, Los Mayitos yang kini dipimpin oleh Vicente Zambada alias El Mayo Flaco telah mengonsolidasikan kekuatan di Durango dan bagian utara Sinaloa dengan dukungan dari kelompok-kelompok lokal seperti Cabrera Sarabia, sekutu tradisional keluarga Zambada. Mereka juga dilaporkan menggunakan taktik gerilya termasuk serangan ranjau dan pembunuhan target untuk melemahkan posisi Los Chapitos di perkotaan. Konflik ini telah menghancurkan perekonomian lokal, terutama di Juliasan. Sektor formal seperti restoran,
hotel dan retail kolaps dengan 350 restoran tutup permanen dan kehilangan 12.000 hingga 14.000 lapangan kerja hanya dalam 8 bulan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya narkoekonomi, aliran uang gelap dari perdagangan narkoba yang selama ini memicu inflasi artifisial dan menopang bisnis mewah. Kini jalan-jalan di distrik elit dipenuhi tanda for sale, mencerminkan melarikan dirinya para pemain besar dari kota. Masyarakat sipil menghadapi krisis kemanusiaan seperti ribuan orang mengungsi, sekolah-sekolah sering ditutup, dan rumah sakit kewalahan menangani korban kekerasan. Kelangkaan makanan dan obat-obatan terjadi di beberapa daerah akibat blokade jalan oleh kartel. Sementara ancaman pemerasan terhadap usaha kecil meningkat drastis. Pemerintah Meksiko di bawah Presiden Claudia Sheinbaum telah mengerahkan ribuan tentara dan pasukan federal ke Sinaloa, tetapi upaya mereka terbukti tidak efektif. Strategi yang berfokus pada penangkapan pemimpin kartel, seperti operasi yang menangkap Marquitos, petinggi lama Yiza di Baja California Sur, justru memicu pembalasan lebih brutal. Di tingkat internasional, AS meningkatkan tekanan dengan menetapkan kartel sebagai organisasi teroris asing dan mengancam tindakan militer unilateral. Bahkan baru-baru ini, AS juga memberlakukan sanksi terhadap 3 bank Meksiko yang diduga terlibat pencucian uang kartel, memutus akses mereka ke sistem keuangan global. Yang jelas konflik ini telah mengubah kartel Sinaloa dari raksasa yang solid menjadi kumpulan faksi yang saling bertarung, dengan dampak yang akan dirasakan Meksiko dan dunia selama bertahun-tahun mendatang.